Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly Market Review untuk hari ini tanggal 2 Agustus 2024. Seperti biasanya saya akan membacakan agendanya dulu ya. Pertama, ulasan IHSG oleh saya yang terdiri dari Allied Wave Prognosis, Ichimoku maupun G-Club Applications. Kemudian AMTA Review dengan seluruh outputnya akan disampaikan oleh Pak Angelo. Kemudian Fundamental Analysis Review untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fundamental dari para anggota. Ini akan dijawab oleh Pak Kiswoyo. Selanjutnya sesuai dengan komunikasi kita di grup, saya sedikit ingin membahas tentang fast box presentations yang sebetulnya meskipun ini ditemukan sudah lama sekali 70 tahun yang lalu ya, akhirnya tapi lampanya masih valid. Baik, kita meningkat sekarang pada acara pertama, yaitu agenda ulasan IHSG secara umum yang akan saya sampaikan. Mengapa ulasan IHSG ini kita selalu utamakan ya? Saya ingin melihat satu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah antara lain Dow teori ya. Dow teori yang nomor satu yang saya bold ya, bahwa harga telah memperhitungkan, saya akan gambar dulu. Di sini dikatakan bahwa harga telah memperhitungkan semua yang terjadi di sekitarnya ya, dan semua apa yang terjadi di sekitarnya itu sudah ternyapin dalam harga. Nah, dalam kaitan ini kita tidak akan membahas harga saham, tetapi membahas IHSG. Jadi untuk tidak bertele-tele, kita menganalisa fundamental dulu dan lain-lain karena waktunya sangat singkat, maka kita lihat langsung saja IHSG. Karena dalam teori mengatakan bahwa indeks telah mencerminkan kejadian-kejadian di sekitarnya, ya. Apakah kondisinya bullish, sideways, atau bearish adalah terjemahan dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya. Jadi semua telah diperhitungkan oleh IHSG. Justru kadang-kadang indeks ini merupakan istilahnya uh, indikator antisipatif ya, bukan lagi indikator, tapi indikator yang sifatnya prediktif ya. Jadi indeks justru misalnya bisa menjadikan suatu acuan, eh, misalnya dalam keadaan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi ya. Kalau indeksnya bagus, indeks itu bergerak lebih dulu dari pertumbuhan ekonomi. Kalau indeksnya bergerak, kemungkinan dia akan mencerminkan bahwa ekonomi itu membaik. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu untuk melihat indeks ini. Dan indeks ini sangat penting sekali di dalam membantu kita mengambil keputusan. Ya, membantu kita dalam keputusan. Contohnya, apa yang harus kita lakukan ketika indeks bullish? Dan apa kita lakukan ketika indeks sideways? Apa yang akan kita lakukan dalam
keputusan-keputusan kita jika indeks sifatnya adalah bearish. Nah, seperti telah kita pelajari bersama bahwa biasanya keadaan dalam waktu bullish itu jauh lebih terkendali dibandingkan, saya tidak mengatakan aman ya, karena aman itu tergantung ada. Meskipun indeksnya bullish, bisa saja meskipun pasar bullish, bisa saja eh, Anda tidak berhasil memanfaatkannya. Dalam keadaan bullish, biasanya opportunity untuk atau peluang untuk memperoleh keuntungan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan keadaan sideways maupun uh, bearish. Dalam waktu bullish, kita mengenal dengan istilah let profit run, ya. Jadi kita bisa melakukan taktik dan strategi let profit run. Sedangkan dalam waktu sideways, misalnya kita bisa memanfaatkan trading range dari sideways tersebut untuk trading di dalam jangka pendek, ya, atau momentum trading dengan memanfaatkan pergerakan atau trading range dari indeks maupun harga saham. Sedangkan di dalam masa bearish tentunya kita harus hati-hati, ya. Lalu di sini kita juga lihat misalnya eh, di dalam dua teori dia menyebutkan bahwa pasar memiliki tidak tiga tren, yaitu tren utama, primary trend, tren sekunder, dan tren minor. Dan ini semuanya akan menentukan keputusan strategi-strategi dan taktik-taktik apa yang harus kita ambil di dalam keputusan-keputusan trading maupun investing kita berdasarkan apa yang ter apa yang terlihat oleh kita di dalam gambar, ya. Ini semuanya merupakan gambar nih, ya. Chart, ya. IHSG, harga saham, tren, ya, akumulasi, partisipasi, fase distribusi. Ini semuanya bisa digambarkan. Dan berdasarkan gambar tersebut atau indikator tersebut, kita bisa mengambil keputusan. Nah, baik, sekarang kita um, meningkat kepada untuk bagaimana kira-kira kita bisa menganalisa saat ini IHSG dalam keadaan bagaimana, apakah bullish, apakah bearish, apakah sideways, ya, untuk menentukan eh, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di dalam masa-masa yang akan datang dikaitkan dengan keadaan pasar ini. Apakah bullish, bearish, maupun sideways. Baik, kita meningkat sekarang ke ininya. Nah, kita sekarang meningkat kepada pelajaran Elliott Wave. Elliott Wave ini pelajarannya sekarang pernah kita mengadakan pelatihannya untuk PIPMI, kira-kira sebelum, kalau tidak salah, sebelum pandemi, ya. Diajarkan oleh Bapak Wijen Pontus, itu banyak yang telah mengikutinya. Elliott Wave itu mengenal dengan beberapa tren, ya, di antaranya super cycle, cycle, primary, intermediate, minor, minute, subminute, mikro, submikro. Nah, yang akan kita ambil ini adalah minor, karena kita maksimum sekarang ini adalah medium term investor dan di bawahnya minute adalah position trader, ya. Baik, kita lihat sekarang IHSG-nya. Nah, ya, berdasarkan minor trend, kita mencoba untuk menganalisa berdasarkan Elliott Wave prognosis, kira-kira harga akan bergerak ke arah mana, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, output dari Elliott Wave prognosis mengatakan bahwa semua tren dalam keadaan up.
ya. Ini empat-empatnya apakah itu primary, intermediate, minor atau minute ya, dalam keadaan up. Artinya strong uptrend. Strong uptrend itu artinya adalah bearish. Apa? Maaf. Artinya adalah bullish. Nah, strategi-strategi, taktik-taktik yang Anda lakukan tentunya adalah berdasarkan memanfaatkan market bullish ini, di mana disarankan untuk melakukan let profit run. Jelas-jelas di sini Elliott Wave Prognosis mengatakan bahwa IHSG dalam keadaan strong uptrend. Karena kita lihat di sini seluruh tren 4 itu semuanya up, ya. Semuanya up. Semuanya mengarah ke atas. Targetnya berapa? Kita lihat di sini targetnya 7856 dan target berikutnya adalah 8752 untuk ke minor. Ini kan di sini kita lihat minor ya. Di sini tuh minor targetnya adalah 7866. Kita lihat lagi minor itu untuk mana sih? Minor itu untuk medium term investor ya. Kemungkinannya akan bergerak berapa 26%. Dari mana datangnya angka-angka tersebut? Ya, ikutin aja lah ya. Kita tidak usah eh, mengendarai mobil, istilahnya kita bagaimana cara nyupirnya aja lah. Jangan belajar bagaimana cara membuat mesin mobil, membuat rem mobil, atau membuat tangki bensin mobil ya. Kita ikuti aja apa yang terjadi di dashboard. Ini adalah dashboard ya. Dashboard mengatakan bahwa kemungkinan IHSG akan bergerak ke arah 7866 ya. Ini adalah berdasarkan minor trend ya. Selanjutnya kita lihat intermediate di sini. Di sini juga intermediate-nya kita arahnya adalah ke 85. Sedangkan saat ini netral ya, dan sudah tercapai targetnya, tapi kemungkinan tetap dia akan bergerak ke 7553. Jadi masih keadaannya uptrend. Di sini up semua juga ya. Nah, sekarang kita lihat indikasi lain. Indikasi lain kita bisa lihat di Ichimoku. Ichimoku memberikan konfirmasi bahwa IHSG memang sedang dalam keadaan bullish. Kita lihat di sini, ya, berdasar tanggal 9 Juli sampai 2 Agustus, IHSG dalam keadaan bullish dan sifatnya strong. Jadi ada eh, dua yang saling mendukung, baik itu eh, Elliott Wave Prognosis maupun Ichimoku, ya, saling mendukung bahwa posisi IHSG saat ini dalam keadaan strong bullish. Pasar modal adalah penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah hanya ketidakpastian. Jadi tidak ada yang pasti di pasar modal. Yang pasti adalah hanya ketidakpastian. Hanya indikasi ini bisa membantu kita sebaiknya saat ini kita melakukan taktik dan strategi apa saja yang ditunjukkan baik oleh Elliott Wave maupun Ichimoku yang menandakan bahwa market sedang bullish ya. Yang sininya let profit run tadi. Nah, sekarang coba kita lihat lebih ini ke lebih detail ke sebentar. Bentar, saya lagi mencari gambarnya. Gambar saya apakah sudah tadi? Waduh, maaf sebelum di upload di gambarnya. Hmm,
ke GClub application. Saya mau lihat di GClub application ya. Coba di sini ada nggak? Oh, tuh. Oh, nanti kita baik itu saya sedikit sebentar ya. Saya itu dulu ke GClub applications. Oh ya, sudah ketemu sekarang. Saya share lagi. Kelihatan Pak Jelo ya? Kelihatan Bollinger Band. Ya, di sini kita lihat istilah GClub applications. Ya, dia eh, juga dalam keadaan bullish ya. Hanya GClub application memberikan eh, sedikit sedikit catatan bahwa sedikit peringatan bahwa berdasarkan candlestick yang ada kemungkinan akan ada koreksi juga. Akan tetapi kalau kita melihat eh, ekornya candlestick ini eh, kemungkinan juga tidak akan terjadi karena ekornya cukup panjang ke bawah berarti meskipun di sini merah ya tapi ada istilahnya eh, perlawanan dari banteng ya karena ekor ke bawahnya itu panjang. Baik, saya kira itu ulasan IHSG pada hari ini ya, yang disampaikan oleh saya. Eh, Kesimpulannya adalah baik Ichimoku maupun LIP keduanya saling menunjang bahwa IHSG dalam keadaan strong uptrend dan strong bullish ya. Sedangkan jika publication mengatakan hati-hati kemungkinan masih ada eh, minggu depan ini koreksi dengan adanya tanda candlestick yang merah ini. Tapi sangat lemah tanda tanda kemungkinan koreksi. Saya kira cukup sekian ulasan IHSG dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan waktu kepada Pak Anjelo. Silakan Pak Anjelo. Siap yang, terima kasih. Oke, saya share. Oke, kita bahas market dulu ya. ISG. Kita lihat di chart daily ini ada selling pressure pas di puncak nih, makanya ISG langsung koreksi. Berupa naik lagi, benjol kena resistance dari selling pressure, koreksi lagi, kedua kena lagi, dan ketiga sekarang satu dua keempat ya, keempat kena kena koreksi. Nah, kita mau lihat apakah kali ini dia akan lanjut ke atas atau masih berat terhambat resistance dari selling pressure itu. Kita cek di hourly. Di hourly ada dua demand tertangkap bagus ya. Nah, ada demand lagi. Nah, ada selling pressure nih yang relevan dengan yang daily tadi sebesar ini. Lalu ada demand nampung ya di bawah, makanya dia naik ke atas. Tapi masih tektok nih karena masih berantem dengan bandar yang jualan di area sini. Masih berantem tuh. Tapi yang bertambah adalah demand ya. Tuh kita lihat nggak ada selling pressure bertambah ya. Demand yang bertambah secara dominan. Kita cek lagi di 15 menit apakah ada selling pressure. Kita zoom. Ada dikit ya, ada dikit yang jualan. Makanya dia lanjut pullback tapi demand tetap lebih besar. Nah, 5 menit pun demand ya. Jadi kita berharap ini kali ini dia akan bergerak nembus ke atas. Nah, kalau nembus ke atas kemana? ISG akan melanjutkan kenaikannya. Kita cek ini.
Fibonacci extension, dia akan ke 7.600 ya, 7.600. Nah kalau udah break 7 berapa nih, udah break 7354 nya akan leluasa banget nih untuk trading ya, break ke atas 7354. Jadi kita berharap itu terjadi pada minggu depan ya, minggu depan. Oke, itu untuk ISG. Ada indikasi bagus ya. Kita tunggu penembusan ke atas 7354 ya, yang top plafon dari area warna merah ini. Oke, sekarang kita masuk ke Stockpix. Untuk hari ini saya akan melakukan Stockpix saham-saham yang calon bagger ya. Calon bagger berarti calon naiknya cukup signifikan, atau dengan kata lain bisa kita buy and hold untuk tahun 2024 ini. Tadi saya sudah lakukan dengan chart weekly, pencariannya. Lalu rata-rata nilai transaksi selama seminggu itu ada 10 miliar ya rupiah. Hasilnya adalah ini. Nah, kita coba lihat Adro. Adro bagus ya. Dia masih akan lanjut naik minggu depan, tetapi hati-hati karena ada selling pressure gede banget. Dia sudah masuk ke area selling pressure yang gede nih. Jadi setiap saat ini bisa berhenti naiknya. Jadi belum bisa dimasukkan ke calon saham bagger ya. Dia harus keluar ke atas ini dulu. Ke atas 3650 baru kita bisa lihat lagi untuk menjadi calon saham bagger untuk Adro ya. Jadi belum. Untuk NISP juga belum ya, masih ada bagus dia, tapi masih ada selling pressure. Tadi kita lihat, coba kita lihat monthly, dia harus tembus ini dulu nih, 1400. Nah, kalau di monthly udah oke. Jadi kalau dia tembus ke atas 1400 itu baru jadi saham bagger ya. Kita tunggu nih, pantau untuk NISP. Berikutnya BHAT. Nah, BHT nggak bisa ya, ada selling pressure gede, kita skip. Boga juga belum ya, masih ada selling pressure tuh. Lalu ada lagi, jadi nggak jauh-jauh naiknya. Kemudian TPIA. Nah, TPI ini dia baru break nih, bagus ya. Ini calon saham bagger nih. Sebenarnya di portfolio Amta udah lama dia masuk calon saham bagger, tapi 4 bulan lalu ada pembelian gede lagi. Jadi ini belum selesai naiknya nih. Tahun 2024 ini masih akan berlanjut ya. Silakan tuh ikutan. Lalu GJTL nggak berat ya, masih ada selling pressure. KLBF ini ada selling pressure gede banget, kita kuatin naiknya terbatas. Mungkin kalau swing trading masih bisa ya, tapi untuk buy and hold tahun ini jangan. Kemudian MFIN. Nah, ini MFIN bagus sekali. Selama beberapa minggu dia tertangkap akumulasi walaupun agak lambat, tapi bisa di hold untuk tahun ini ya, MFIN. Berikutnya MAPA. Ya. Nah, MAPA nggak ada selling pressure di atas. Lalu kita lihat, ini ada selling pressure tapi kecil ya. Coba kita lihat daily. Nah, daily ada demand, nggak ketemu selling pressure di atas. Coba cek hourly, bagus demandnya ya. Jadi ini saat yang bagus untuk ikutan MAPA yang bisa menjadi saham bagger ya, karena ini kelihatannya demand MAPA ya. Ini pasti tembus nih kalau yang selling pressure kecil. Berikutnya P1
P1 juga bagus sekali ya, secara weekly beli. Dan ini ada selling pressure tapi kelihatannya kecil ya dibandingkan demandnya, masih bisa ditembus di atas, jadi bisa untuk di buy and hold tahun ini. Berikutnya LSIP. LSIP coba kita cek daily ya, karena itu baru sekali ditembusnya. Kita zoom. Oh, baru ya. Jadi kelihatannya untuk buy and hold belum ya. Kelihatannya belum untuk buy and hold. Terbatas, masih penakian. Berikutnya SMSM. Ya, belum ya, masih tertahan selling pressure, kita harus tunggu dulu. PTBA. Nah, PTBA juga belum, kita tunggu. WiFi. WiFi bagus ya. Bagus. Ada selling pressure kah di atas? Nggak ada ya. Ini adalah resisten biasa karena sudah tembus ke bawah dan tembus ke atas ya. Jadi resisten biasa, tetapi yang ini tadi itu demand power ya, demand power. Jadi oke. WiFi oke, ini bagus untuk buy and hold. Berikutnya TAPG. Belum ya, ini selling pressure gede banget. MTEL ini juga belum ya. Belum ya, masih ada selling pressure gede banget. Dan terakhir gula. Nah, gula sih cakep banget. Yang mau buy and hold gula silahkan ya. Sampai minggu kemarin masih tambah barang, dan ini demandnya gede banget. Ini masih jauh lah ke atas. Oke, itu untuk saham banker ya. Ada TPIA, MAVN, MAPA, P1, WiFi, dan gula. Nah, sekarang untuk swing tradingnya, kita ini buy daily, ininya 5 miliar rupiah untuk swing trading. Oke. Ada mark, coba kita cek mark. Mark masih berat ya, takut benjol di sini. Ada selling pressure banyak banget. Kita tunggu ya sampai 980 ditembus ke atas, baru kita lihat lagi. Berikutnya PSAB. Nah, bagus nih. Tapi ada selling pressure nggak di atas? Nah, kita cek weekly, ada nggak selling pressure di atas? Ada ya di sekitar 240-an, berarti masih ada celah untuk naik. Coba kita bikin apakah jauh ke atas 240. Kejauhan ya. Nggak mungkin nggak jauh nih. Ini ada spike, berarti ini ada resisten ya. Kita tarik Fibonacci extension. Maka targetnya adalah 238 ya. Nggak jauh naiknya, 238. Cut loss-nya itu udah dekat 240 juga soalnya. Nah, cut loss-nya ini. Kalau tembus 214 ke bawah ya untuk PSAB. Berikutnya SSMS. Nah, dia rebound nih. Dia rebound, tapi ada ini ya, selling pressure ya. Kelihatannya berat. Masih ada selling pressure, jadi kita tunggu dulu sampai selling pressure ditembus. Apa tadi barusan? SSMS. Berikutnya PTBA. PTBA ada demand, selling pressure di 2790. Itu targetnya ya, nggak jauh. Cut loss-nya di
jauhan itu. Coba cek 5 menit. Nah, cut lossnya cukup jauh nih di 2690 ya di sini. 2690 cut loss. Next, tower. Terus itu cakep ya. Coba cek di weekly. Bagus ya. Oke, kita bisa nih menggunakan tower untuk mencari target. Kalau ini pasti jaraknya nggak jauh, padahal demandnya cukup gede ya. Jadi sayang kalau kita pakai itu. Kita pakai di weekly deh. Nah, ini. Oke. Targetnya di 930 ya. Targetnya 930, cut loss di, nah ini ada spike. Di cut lossnya di 825, ke bawah 825 kabur. TAPG. Cakep juga. Ah, udah ditembus ya, udah di break nih, mantap. Cek hourly. Nah, kalau gitu kita bisa pakai daily ya. Kan ini udah di break ya. Sampai kemana dia akan naik? Tadi sini ya. Yang biru nih sebagai starting point ke resistance itu, targetnya di 730. 730 target TAPG, cut loss di ini 655, ke bawah 655 kabur. Next, visi. Visi sih nggak ada matinya ya. Dari kapan-kapan tuh nggak ada matinya deh. Terus selalu dapat rekomendasi beli. Nah, ini masih bisa naik ke berapa nih? 670 ya. Itu pun kayaknya TP1. 670 cut loss di ini 600 ya, 600 tembus ke bawah kabur. Oke. Itu yang terakhir. Nah, sekarang yang hot big player. BHAT bagus nih, bagus ya. Kenaikan sampai berapa? Mana tadi saling berasanya? Itu ya. Aduh. Nah, BHAT target di 540. Coba kita cek weekly. 540 ya. Ini kayaknya sulit ditembus nih. Kita nggak berani 540. Paling yang ini ya.
470 ya, 470, cut loss di 438, tembus ke bawah 438, kabur. Elsa, ini ada spike, kita harus lihat dulu itu spike-nya apa. Belum ketahuan ya. 15 menit. Oh, demand ya, demand. Oke, berarti oke nih Elsa targetnya. Kita bisa pakai di sini ke sini karena ini bukan uptrend. Dianggap sideways, targetnya di 550, 550. Cut loss di ya ini 480 ya, turun ke bawah 480, kabur. Next, era. Wah, era nggak berani ya, takut benjol, ada selling pressure. Next, LSIP. Coba cek di mana selling pressure weekly. Hourly. Mana selling pressure-nya nggak tangkap ya, berarti kita bisa pakai ini di sini ke sini ya. Bottom sini ke ini ada volume spike, berarti yang itu ya. Resistance yang ini. Target di 930, target. Cut loss di 870 ya, tembus 870 ke bawah, kabur ya untuk LSIP. Next, Raja. Wah, Raja nih cakep. Tapi dia lagi pullback. Targetnya ya di sini, di berapa nih? 1405 target. Nah, cut loss-nya di wah, harganya pas di spot ya. Pas banget ini. Tembus ke bawah 1255, kabur ya. Harusnya kecil nih. Raja. Next, Sido. Oke, coba cek weekly. Ini dia ada selling pressure ya. Dia lagi, kita nggak berani ya, takut benjol. Next, SRTG. Oke, cakep. Coba weekly. Wah, sama, takut benjol ya. Udah masuk ke area selling pressure. Jangan. Next, bike. Oke, bagus. Check out weekly. Weekly juga bagus. Ini. Nah, oke nih, kita bisa bikin trading plan bike kan ya. Ya, oke. Di hourly. Oh, ini ada selling pressure. Kok nggak kelihatan tadi? Jadi jangan ya, udah benjol di sini nih. Jangan. Next. Oh, udah habis ya.
Oke, sudah habis dan tidak ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan saham Bagger tadi bisa kasih CHC ya, bisa kasih capek hitung cuan. Wah, baru nongol nih pertanyaan nih. Bentar, saya ketik dulu nih. Oke, pertama cuan ya. Ada lagi sebentar. Ini ada saham yang ditanda berkali-kali, berarti saya harus ketik biar nggak dibahas ulang. Oke, terakhir Bu Erna ya. Aceh sekarang kita lihat. Uh, ada spek gede tuh. Itu apa? Belum ketahuan. Masih spek gede. Belum ya. Sebagian udah kelihatan jualan. Dan ternyata jualannya speknya. Jadi coba dicek daily. Ini big player-nya membiarkan spotnya ditembus ke bawah. Ini pasti ada alasan nih kenapa sampai dia biarin. Ya, mungkin mau biarkan turun ke area demand lebih dalam ya. Jadi Aceh jangan dulu. Oke, next ACST. Ini ada spike. Oke. Cek awal. Bagus ya, bagus lagi. Ini udah game over nih di sini. Dan terus jualan lagi tuh. Jadi jangan yang untuk ACST. Next, aman AMMN. Wah, apa dia jual? Cek daily. Nah, ini ada demand gede sekali ya, luar biasa. Cek 15 menit. Dia bagus sih, tapi lagi pullback ya. Lagi pullback.
Ya, jangan dulu ya, lagi pullback. Berikutnya Antam. Wah, jualan gede nih. Coba cek daily. Ya, jangan ya Antam. Berikutnya Arto. Jangan dulu ya, ini takut benjol di sini. Berikutnya Astra. Ada selling pressure. 15 menit. Oh, masih perang bandar. Cek 5 menit. Ya, baru jualan, jadi masakan pullback dulu. Jangan dulu ya untuk Astra. Tunggu dulu. Auto. Jualan ya. Jual lagi tuh. Jadi jangan dulu auto. BBCA. Oh, jualan ya. Terus cek daily. Udah bagus nih, tapi lagi pullback nih. Lagi pullback dulu. Iya, 15 ini juga jualan, lagi pullback dulu. BBNI. Cek daily. BBNI masih benjol ya di sini, jadi tunggu ya. Belum bebas dari tekanan. Berikutnya BBRI. Oke, bagus, tapi terus dia lagi masih jualan. Dia jualan di sini, tapi ditahannya sama demand di sini ya. Nah, coba kita cek di 15 menit apakah ada nampung. Ada ya nampung ya, tapi terus jualan lagi tuh, makanya pullback lagi. Wah, nampungnya kecil. Kita tunggu aja ya, ini soalnya gap dan ini bisa jadi resisten kuat nih. BBTN. Ini market ada yang ditunggu, entah kenapa nih. Wah, jangan ya, takut benjol. Barusan benjol malah. BFIN. Yang blue chip tertahan. Ini juga jangan ya. Barusan benjol tuh sama ini. BMRI. BMRI masih nunggu juga ya, masih dibayangi tekanan jual brand. Nah, ini apa nih? Cek. Oke, beli ya, tapi langsung pada jualan tuh. Jadi tunggu dulu, masih perang bandar nih. Berikutnya BRIS. Oke, coba cek di daily. Ini 15 menit. Baru jualan, jangan ya.
nanti ke bagian turun. BRMS ini juga baru benjol tuh. Coba cek daily. Ya, baru benjol, jangan ya. BRPT, wah jangan. Cuan, aduh jangan juga. Doi, ini ada spike, itu apa? Cek di hourly, belum ketahuan spike-nya apa. Cek di 15 menit. Wah nggak jelas, ini terlalu lebar ya, jadi jangan dulu ya, terlalu lebar susah dilihat. Sorry, bisa duit. EMTK, aduh baru jualan kemarin ya, baru jualan, jangan. Berikutnya games, baru nih. Wah, game over ya, game over games. Goto, Goto cuman sekali dapat rekomendasi Amta waktu itu, take profit di 58, begitu kena 58 langsung jualan bandarnya. Jadi sekarang jangan ya. Jarang sekali Goto dapat rekomend bagus. Isak, aduh baru jualan juga. Sudah bagus ini satu. Ini tadi di intraday jualan. Jangan ya Isak, sayang sekali padahal sempat bagus tuh. Berikutnya JSNR. Aduh. Cek di 5 menit. Ini kelihatannya bagus tapi mungkin penagihan terbatas ya. Cari selling pressure mana? Ada. Boleh nih JSNR. Kita cek weekly. Iya boleh ini JSNR di uptrend tapi kelihatannya agak lambat ya karena trading gains-nya di 8% doang. Berikutnya KKGI. Nah ini ada spike, kita cek itu apa. 5 menit. Nah, selling pressure ya, udah selesai naiknya. Next, KLBF. Aduh, masih berat ya. Jangan dulu. Dan dulu ini masih tembus 1640 dulu. Ya, ketembus 1640. Bagus nih, ada head and shoulder tuh, mantap. Ditunggu ya untuk KLBF. MDKA. Waduh. Jangan ya, MDKA. Medco. Coba pecah dulu ke hourly. Aduh, jualannya cukup gede nih. Jadi jangan ya Medco, jualan terus. Pegas. Oke. Benjol di sini ya, selling pressure gede. Jangan. Geo. Jangan ya, udah game over. PNLF. Ini juga sudah game over ya, jualan gede. Berikutnya
SMGR. Ini bagus ya, cuman lagi pullback. Iya, terakhir pullback tuh. Mungkin masih turun dikit lagi, tapi bagus sih. Silahkan dipantau SMGR. Suri. Game over. Ya, game over Suri. Tins. Game over juga Tins. Telkom. Aduh, jelek-jelek ya. Jangan. TPIA. Oh, tadi udah dibahas di saham Beger ya, cakep nih. Silahkan di TPIA, saham Beger. Indofood. Ini ada spike, cek dulu itu apa. Belum ketangkap, cek 5 menit. Ternyata ada selling pressure ya. Jadi masih akan pullback dulu dan rupanya benjol dari sini memang. Oke, berikutnya sebentar. Arna. Wah, bagus nih. Bagus, ada selling pressure kan. Nah, coba cek di nggak ada, cakep nih. Arna mungkin bisa jadi sampai gak nih. Silakan Arna. Inco. Waduh, jangan dulu ya. Jualan terus tuh. Inco. Enggak, sorry, itu weekly. Kita cek di daily. Ya, benar, jualan terus. Jangan Inco. SMA. Ah, iya, benjol di sini. Jangan ya. Oke, sudah terakhir SMA. Terima kasih yang sudah bertanya malam hari ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa bikin CHC nih beberapa saham yang bagus nih. Sudah ya? Baik, terima kasih Pak Angelo. Selanjutnya kita sampaikan adalah giliran Pak Kiswoyo untuk menyampaikan mungkin ada stok fix. Pak Kiswoyo silakan. Ya, ada yang. Oke. Baiklah, teman rekan apa, Bapak Ibu semuanya. Kalau rekomendasi saya mungkin ini aja sih. Coba. Bentar, saya belum buka. Bentar. Oke, saya coba share screen. Kalau untuk stok pick saya mungkin ini bisa jadi agak jangka menengah panjang, mungkin lebih tepatnya kayak karena saya kan basically fundamental ya. Jadi mungkin ini Telkom, ini salah satu yang menurut saya menarik untuk dibeli. Kalau ini kita lihat dari 1 Januari ini sudah turun cukup dalam, sehingga menurut hitungan fundamental sih masih jauh di atas, bisa lah menurut saya harusnya balik ke atas 4.200 bisa. Bahkan bisa hitungan harga wajar fundamental bisa ke 4.500, tapi ya sudah kalau Bapak Ibu mau mungkin sampai gap ini aja juga boleh, atau mau sampai 4.000 juga boleh, atau 4.200 ini high tertinggi tahun ini harusnya bisa. Jadi untuk Telkom. Terus untuk berikutnya saya ada Astra International, juga menurut saya ini menarik banget.
Jadi menurut saya ini harga wajar Astra Internasional ini harusnya ada di level area di atas 6.000 gitu untuk Astra Internasional. Kalau yang mau jangka dekat ada ini BBRI. Jadi ini menurut saya sangat menarik banget. Tahun ini harusnya ada angka sekitar 6 ribuan lebih. Jadi yang terdekat ini adalah 5.000. Jadi yang terdekat menurut saya ini adalah ke arah 5.000, lalu setelah itu menuju ke arah 6.000. Kalau harga wajar sebetulnya ini 6.000. 6.000 lebih. Nah, kalau yang satu lagi ada nih Bank Mandiri. Bank Mandiri ini BMRI, hitungan harga wajar fundamental saya semoga tahun ini harga wajar fundamental itu kan harusnya 8.500 bisa. Cuma saya nggak tahu apakah teknikalnya mendukung apa enggak, tapi saya lihat harusnya bisa bikin new high lagi sampai ke area 8.000-an. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya kasih 4 stock pick itu. Jadi ada Telkom, Astra International, BRI sama Mandiri. Jadi kalau untuk yang mau trading jangka lebih dekat, karena saya percaya bahwa bulan ini, bulan Agustus IHSG bisa new high. Ini kita sudah dekat new high-nya ya. 7.400 sekian itu bisa ditembus harusnya bulan ini. Bulan depan mungkin akan ada koreksi bulan depan karena ada pengumuman The Fed nurunin suku bunga, takutnya sell on news gitu kan. Jadi bulan ini mungkin IHSG akan coba bikin new high yang mungkin motor penggeraknya adalah pakai BRI dan Mandiri. BCA masih bisa sih sebetulnya BCA ya kalau saya lihat, tapi udah agak mahal ini masalahnya BCA. Ya kalau bisa kalau mau beli di bawah 9.500 lah saya bisa berbeli gitu. Jadi saat ini masih murah ya menurut saya BRI sama Mandiri dulu, BCA-nya tunggu koreksi soalnya udah di atas. Seperti itu ya. Sudah Pak Udah, Kiswoyo. kalau stock Baik, pick-nya cuma mungkin itu. ada pertanyaan untuk Pak Kiswoyo. Silakan disampaikan. Stop screen dulu. Silakan kalau ada, rupanya pada trader semua nih ya. Gak Ya, apa-apa. cari Terus penghasilan semua. kalau bicara fundamentalnya kemarin ada meeting The Fed-nya tetap Inggris baru menurunkan suku bunganya kalau Euro sudah duluan, terus Jepang menaikkan suku bunga. Karena Jepang kan dari dulu minus ya, bukan nol tapi minus. Sekarang jadi dibikin plus karena Jepang butuh duit karena ekonominya sudah mulai menurun terus seperti itu. Kalau ada pertanyaan Pak BBRI, Kiswoyo, ya meskipun BBRI menarik Pak. BBRI menarik sudah terdekat itu disampaikan, 5.000. meskipun tadi sudah disampaikan ya. Ya, BBRI menarik Pak. Itu menurut saya kalau turun itu mungkin bisa area sampai 4.500 sih. Saya lagi nawar terus sih sebetulnya 4.600 sampai 4.500. Nanti mungkin teknikal bisa tanya kayak yang Pak Angelo masuk di berapa. Kalau saya pakai fundamental mungkin di bawah. Saya sebetulnya udah ada harga average saya tuh 450. Tapi kalau sampai ini nggak bisa dapat lagi apa boleh buat ya saya 45 mungkin saya makan juga atau mungkin 4 di bawah 4.600 lah. Saya akan coba average up lagi. Artinya saya beli menaikkan harga beli saya lagi gitu. Ya kalau bisa sih berharap di bawah 4.450. Cuma saya rasa nggak keburu karena bulan ini ISG akan new high. Jadi mungkin bottomnya sekitar 4.500 sampai 4.600 sih. Seperti itu Pak BBRI. Baik Pak Norman Ray, itu Saham pertanyaannya apa tambang ya? yang murah. Apa Kalau ya bicara saat saham ini? tambang yang murah sebetulnya, nah, saya lihat dulu. Kayaknya Adaro murah deh. Saya coba bentar. Bentar. Oh ini pakai ini aja. Oke, saya coba share screen dulu sambil kita lihat sama-sama. Oke, sudah terlihat. Jadi kalau kita bicara tambang batu bara dulu ya, ini paling pilihnya ada Adaro, terus jagoannya ada PTBA, terus IPNJ, terus ada, bentar, KKGI sih murah ya sebetulnya. Secara valuasi, terus mungkin coking coal-nya ada MR ya. Ya kalau dari sini kita lihat PBV paling rendah sebetulnya Adaro. Jadi Adaro tetap unggulan seperti dibahas di minggu sebelumnya juga. Dividend yield-nya juga gede, dividennya kan gede ya. Jadi pilihan pertama sebetulnya saya lihat tetap Adaro yang di bawah PBV di bawah 1 ya. Ini menarik banget. Terus kalau kita bicara ADMR ini sebetulnya tambangnya coking coal, jadi PBV sudah. Pokoknya gini, kalau murah itu pakai patokan PBV aja. Kalau tambang PBV masih bisa dipakai Pak. Jadi yang di bawah 1 saya lihat cuma ini, nggak Adaro. Adaro doang sih di bawah 1.
KKG ini sebetulnya mungkin buat invest ya, tapi harganya udah agak mahal sih dari sekarang. Jadi mungkin paling murah Adaro, terus coba UNTR itu berapa PBV-nya. Nah, UNTR masih bisa, tapi di harga sekarang saya lihat agak mahal. Jadi mungkin UNTR belinya di bawah 24.000 lah. Saya sih ada di bawah 23.000. Saya masih ada di bawah 23.000. Nanti coba tanya ke yang Pak Panjelo masuk di UNTR di berapa sama Adaro. Tadi kayak udah dibahas juga tuh. Ya kalau saya sih sarankan UNTR di bawah 24.000 lah. Karena PBV juga masih di bawah 1 ya. Terus kalau tambang, ini kan tambang batu bara. Kalau tambang emas pilihannya adalah MDKA, terus PSAB, ada Antam, biarpun Antam bukan tambang emas ya, tapi ini trading emas. Kita hapus saja biar nggak rancu. Terus apa lagi? Ya ini yang gede-gede sih. Ya kalau dari PBV memang PSAB yang paling murah ya. Cuma hati-hati PSAB-nya agak-agak nggak liquid. Jadi menurut saya prospeknya gini, kalau tambang emas ini saya lebih rekomendasi MDK, Pak, tapi PBV-nya paling mahal. Jadi saya buka aja ceritanya begini. Kalau Antam itu bukan tambang emas, dia trading. Tambang emasnya ada tapi kecil. Jadi ibaratnya kalau dia setahun ini jualan 100 ton, produksinya mungkin hanya 10%-nya. Yang sisanya ngambil dari tempat lain. Itu bicara Antam. Jadi dia trading emas. Ada tambang nikelnya juga tapi kecil, bausitnya lebih kecil lagi. Jadi Antam itu trader emas, bukan tambang emas. PSAB tambang emas tapi skalanya lebih kecil dan juga sahamnya nggak liquid dan kuatnya agak sedikit aneh gerakan sahamnya, tapi nanti mungkin bisa dilihat sama Pak Angelo lagi. MDKA saya lebih suka. Oh ya, Aman Mineral. Aman Mineral itu juga tambang tembaga dan emas kan. Wah, mahal. PBB-nya jauh 9 kali. Ya ini buatnya sudah up premium banget Aman Mineral. Karena ini tambang emas nomor 2 terbesar di Indonesia. Nomor satunya kan Freeport, nomor 2 Aman Mineral. Tapi saya lebih suka yang MDKA. Kenapa? MDKA ini dia punya cadangan emas kelak. Oh ya, ada satu lagi BRMS. Boleh saya potong mumpung saya ingat. Sorry, BRMS ya. Punya Bakri tapi juga PBB-nya agak mahal. Ya saya tetap lebih suka sebetulnya MDKA karena MDKA ini punya tambang di Sulawesi yang menurut informasi itu bisa mengalahkan Aman Mineral, bahkan bisa mengalahkan Freeport kalau sudah dibuka. Jadi emang MDKA ini sekarang lagi sibuk reisus terus, jadi dia sibuk. Ya reisus itu menghimpun dana karena dia buat buka juga tambang yang di Sulawesi itu. Saat ini yang produksi kan yang di Banyuwangi, itu sudah masih produksi terus kan. Itu jadi kalau saya bilang nanti kelak MDKA bisa setara Aman Mineral. Saat ini kan belum kebuka. Karena bagaimana juga ingat pada saat awal IPO MDKA itu tambangnya di Banyuwangi itu belum operasional awal IPO. Sekarang sudah operasional. Nah sekarang dia raisus terus buat ngebuka tambang yang di Sulawesi. Itu katanya lebih gede dari Aman Mineral, lebih gede daripada Freeport katanya. Tapi kalau menurut cadangan emasnya dibagi per lembar saham dengan harga emas waktu itu $2.000 per troy ounce, itu saya hitung harganya per lembar sahamnya itu harusnya harganya itu setara 10.000 lebih. Nah, kalau BRMS itu harganya sekitar 350-an atau 300-an. Saya lupa antara 300 sampai 350. Jadi memang cadangan emasnya dibagi jumlah lembar saham, per lembar saham itu nilainya berapa? BRMS itu antara 300 sampai 350. Kalau MDK itu nilainya di atas 10.000. Di atas 10.000. Itu cadangan emas yang mereka sudah ada apa JOR dan sebagainya lah, sudah di surveyor yang artinya terpercaya. Padahal di bawahnya itu harusnya ada lagi cadangan emas ya, kita nggak usah hitung dulu deh. Itu kan terlalu nanti lagi. Jadi dengan cadangan emas yang ada saya lihat lebih menarik MDKA. Gitu. Itu kalau kita bicara emas. Terus mungkin tambang oil dan gas ya, itu Medco. Terus ada lagi NRG, Sumani Group Bakri. Terus minyak nggak banyak ya oil and gas. Nggak ada lagi sih oil and gas ya. Kalau oil and gas sepertinya Medco menarik. PBV-nya di bawah 1, energi tapi masih berbakri ya. Jadi sedikit hati-hati kalau mau masuk buat tapi sedikit hati-hati. Saya lebih suka Medco karena Bapak Ibu kalau beli Medco tidak hanya Medco-nya tambang oil dan gas aja. Ini oh ya, saya cerita sedikit soal Medco gini. Jadi Medco itu bukan hanya oil dan gas, tapi dia punya 20% Aman Mineral.
Jadi Aman Mineral itu 20%-an dipegang sama Medco. Sisanya ada Salim juga, ada di pabrik. Medco 60% itu berupa gas. Hasilnya 60% gas, 40%-nya oil. Dan kalau bicara cost-nya Medco ini salah satu yang terendah di dunia sih. Cost-nya dia itu di bawah $6 oilnya. Jadi kalau harga oil turun sampai $50 pun dia masih untung karena cost-nya di bawah $6. Seperti itu. Jadi kalau oil dan gas Medco, tapi harganya nanti coba tanya ke yang lagi ya, karena saya sudah lama nggak masuk ke Medco sejak kan udah di atas 1.000 ya, saya udah lepas sih, nggak pernah masuk, nanti teknikalnya bisa dicek. Tapi kalau lihat PBV ya anggap aja PBV ke PBV 1 lah. PBV 1 ini kan 0,89 ya. Jadi ini perbandingannya. Terus timah itu berapa sih timah? Tins PBV-nya udah 1 ya, oke lah segitu-gitu aja ya. Kalau itu unggulan saya jangan lupa Inco juga benar saya menarik karena PBV-nya masih di bawah 1. Ini rajanya nikel. Ada sih nikel lain NCKL ya, PBV-nya tapi lebih tinggi. Satu lagi MBMA. MBMA ini anaknya MDK. Jadi kalau NCKL sama MBMA ini nanti fokusnya adalah bukan hanya tambang nikel, tapi dia sampai ke bikin EV, baterai listrik. Itu. Tapi yang NCKL berdiri sendiri, MBMA ini masih grupnya MDK. Maksudnya MDK itu menarik. Tidak hanya nanti punya tambang emas yang bakal besar di Sulawesi, dia juga punya pabrik baterai listrik melalui MBMA-nya, anak usahanya. Smelternya sudah hampir jadi, yang NCKL sudah jadi, sudah produksi, tapi baterai listriknya belum, karena butuh PT lain lagi untuk membuat. Jadi kalau bicara Pak Jokowi bilang kita bakal bisa jadi raja baterai listrik, sumbernya yang sudah siap ini MBMA sama NCKL. Inco juga bisa, tapi Inco harus bikin smelter satu jenis lagi. Nah kalau smelternya NCKL sama MBMA memang sudah dipersiapkan untuk baterai listrik. Jadi kalau bicara sumber baterai listrik Indonesia menjadi raja yang pakai nikel ya, itu 3, Inco, NCKL sama MBMA. Yang paling siap MBMA sama NCKL. Seperti itu. Terus apalagi? Tambang udah sih. Mungkin itu sih ya kalau soal tambang. Baik, Pak Gis, terima kasih. Terus apa lagi nih? Udah ya, nggak ada lagi. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Is, boleh tanya? Yes. Gimana Pak? Ya, tadi Anda bilang MDKA ya. Iya betul. Barusan saya cek Q1-nya negatifnya cukup besar ya. Jadi earning per share-nya sampai -9. Apa bisa dipertimbangkan lagi tuh? PBV-nya kan 3,7 ya kalau Q1. Iya, ini jadi saya buka share screen. Nah, ini dia. Ya, MDK ya betul Pak. Posisinya dia net profit-nya rugi itu kuartal 1. Jadi gini Pak, Ya. perusahaan tambang ini memang agak-agak sedikit terutama dia ya, karena dia ini lagi cost-nya gede, MBMA-nya harus kembangin, butuh smelter juga, bangun terus kan belum jadi. Terus yang di Banyuwangi yang tambang emas sudah produksi, dia juga mau bikin smelter tembaga. Jadi kemarin jadi kan baru emasnya doang. Jadi batuan itu Pak, itu yang diambil bukan hanya emas. Kayak Freeport itu sama, Freeport, Aman Mineral, Antam sama MDK terus tipenya sama Pak. Batuan itu mengandungnya kalau belajar ilmu kimia ya, mungkin belajar ilmu kimia zaman SMA yang zaman dulu ya. Emas itu batuan emas itu pasti ada emas, ada perak, ada tembaga, ada zinc, seng, sama timah hitam. Beda sama timahnya tins, beda itu timah hitam. Itu 5 yang utama. Nah, cuma tinggal tergantung gedean mana gitu kan. Kalau Freeport bilang ada yang gedean emas, ada yang gedean tembaga. Nah, yang kemarin kebanyakan orang yang diambil tuh emas sama tembaga. Kayak Freeport yang diambil tuh, kok Freeport diambil semua sih, cuma nggak tahu hitungannya bagaimana. Nah, cuma kalau kemarin MDKM diambil baru emas. Nah, dia yang di Banyuwangi mau bikin smelter tembaga. Jadi harapannya nanti bisa lebih besar itu. Terus jadi dia mau bikin smelter tembaganya. Nah, nanti yang di Sulawesi itu juga sama, itu tipenya kayak Freeport, jadi banyak emasnya, tapi tetap sebanyak-banyaknya emasnya tetap ada tembaganya, ada peraknya, ada seng, zinc, atau timah hitam, lead, kodenya LD apa LEAD, timah hitam. Beda sama timah yang solderan dari tins ya Pak, gitu. Jadi memang saat ini dia masih minus Pak, karena dia juga masih right issues terus Pak.
Jadi menurut saya Nah, tungguin equity aja. Makanya masih murah, Pak. Nggak seperti Aman Mineral kan, Pak? yes. Kalau lihat Bapak Flow-nya Aman Mineral. minusnya gede tuh, Betul. Ya karena dia masih kos sana sini, Pak. 1,4 T. Jadi saya ingat benar waktu awal-awal dia IPO juga sama, Pak. Minusnya gede, orang tambang belum operasional, kosnya duitnya keluar terus, Pak. Duitnya belum dapat. Tapi begitu sudah mulai stabil nanti dia bisa pulih. Nah, kenapa Aman Mineral mahal, Pak? Harganya juga mahal. Ini kalau kita tahu. Ya karena ini sudah produksi, Pak. Nah, ini kan tahu harganya sampai 11.000, PBV-nya juga udah ngeri kan, Pak, sampai 9 kali. Ya nanti MDKA kalau tambang emasnya di Sulawesi sudah produksi, MBMA-nya sudah produksi, smelter tembaganya di Banyuwangi udah jadi, ya akan seperti Aman, Pak. Nggak ada harga sekarang lagi, Pak. Jadi memang kalau perusahaan tambang itu kita beli prospek. Prospek kayak Adaro nih, Pak. Bapak sekarang memang udah agak telat ya Adaro. Kemarin-kemarin waktu harga batu bara jatuh tuh murah banget, Pak. Nah, makanya memang kalau yang lucu itu kayak ADMR, saya memang sedikit paham sih bahwa ADMR itu kenapa IPO-nya di harga mahal, karena Boy Tohir pintar. Masa saya IPO dengan harga murah, dia nggak mau. Karena dia tahu prospek ADMR bakal mahal. Gitu, Pak. Jadi yang murah itu MBMA itu IPO-nya cukup murah. MDKA juga sekarang masih murah karena prospek kedepannya masih bagus. Jadi memang kalau saya sarankan MDKA itu karena kita beli prospek, Pak. Mungkin harusnya 3 tahunan, Pak. Biasanya bikin smelter tuh 3 sampai 5 tahun, Pak. Kalau yang tembaga ini Baik, harusnya baik, Pak Kis ya, selesai. Pak Kiswoyo. Oke, siapa? Saya Ya, ingin sampaikan berdasarkan GClub Applications ya, kira-kira saham-saham murah apa saja yang pantas diperhatikan pada saat ini ya. Boleh Oke. di share screen-nya di, Nah, ya, oke. udah, ya. Jadi saya akan share screen ya. Sebentar. Jadi untuk menjawab pertanyaan saham-saham murah apa saja yang saat ini bisa diperhatikan. Saya di sini ingin menyampaikan output dari GClub Applications ya. Nampak nih? Ya, tampaknya yang sudah ya. Oke. Saya menyampaikan kriteria saham yang murah itu adalah ya, yang price earning rasionya di bawah, jauh di bawah 15 ya. Ini kriterianya adalah ini nih. Great companies, perusahaan yang bagus dengan harganya masih murah ya, at huge discount. Ini aplikasi ini dibuat oleh bekerja sama antara Pak Angelo dan saya dengan menggunakan dan diizinkan oleh Investing.com. Untuk diketahui bahwa PIPMI langganan Investing.com dan TradingView ya untuk membuat aplikasi-aplikasinya, dan Investing.com telah mengizinkan dia untuk menggunakan data-data dia, terutama termasuk juga data fundamental. Nah, dari data fundamental ini Pak Angelo dan saya berusaha melihat kesehatan suatu perusahaan dan perusahaan-perusahaan apa. Nah, kesehatan satu perusahaan adalah ini ya, sebentar, financial health ya, find great companies at kita dengan di financial health itu kita bisa mencari perusahaan-perusahaan apa saja, datanya bagaimana gitu. Sedangkan yang sudah pasti eh, dia adalah great companies dengan harga yang murah, kita sudah klasifikasikan di Explorer Find Great Companies and with Huge Discount. Nah, di sini saya anggap saham yang paling murah itu terutama, tolong di confirm Pak Kiswoyo oleh saya, yaitu Siap ya. oleh Pak Kiswoyo ya, tolong Ya. dikonfirm bahwa price earning rasionya harus di bawah 15 ya. Betul. Lalu price book value-nya harus di bawah 2. Iya nggak? Betul. Ini kan di bawah 15 semua nih ya. Lalu dengan sendirinya saya juga akan memilih saham-saham apa saja yang kira-kira
yang menurut saya meskipun ini great company akan tetapi melihat sahamnya misalnya bisa dengan mudah dipermainkan, saya nggak akan pilih dia. Contohnya di sini BLTA, great company, PI rasionya adalah 2,63 murah, price book value-nya adalah 0,43 murah. Tetapi kan harganya hanya 20, fair value-nya hanya 21,96 dia dan upside-nya 21,97 ya. Jadi sudah hampir sama lah ini ya. Akan tetapi kita melihat di sini, saya menjilat saham-saham yang harganya 1.000 ke atas. Di sini saya melihat Gajah Tunggal, BMSR dulu ya. Oh, enggak, BMSR adalah 499. Saya pribadi ya mencari saham-saham third liner yaitu harganya yang 3.000 ke atas. Nah, misalnya di sini saham tersebut PI rasionya rendah, price book value-nya rendah, berarti dia under values ya. Tapi great. Contohnya adalah Gajah Tunggal di sini ya. Saya dengar Gajah Tunggal juga menjadi pilihan Lokeng Hong ini ya. Betul. Ya, nah Lokeng Hong. Dan upside-nya kemungkinan naiknya masih kemungkinan sekitar 40%. Nah, CBPE di sini harganya tidak masuk kriteria kan, harganya harga saham cepean nih 150. Tapi CTBN di sini saya lihat ya, great. CTBN perusahaan apa saya nggak tahu ya, akan tetapi ini output dari Investingcom. Dia murah karena PI rasionya 3,19 sama 0,54 ya, price book value-nya. Lalu FWCT saya tidak masukkan karena harganya kan harga saham kacangan ya Iya, 156. Masa iya sih kita mau investasi di saham kacangan ya. Akan tetapi saya lihat di sini Adro ya. Adro itu berkali-kali saya katakan bahwa dia tuh excellent, bukan great company lagi, dia excellent company. Hanya saja kan akhir-akhir ini harganya dia naik terus ya. Betul nggak? betul. Mulai naik Ya. ya. Waktu itu waktu saya sampaikan ini masih 40% nih. 2000-an harganya. Ya, masih 2000-an waktu saya pilih Adro, saya bilang pilih Adro karena dia excellent, great company. Maaf, ini bukan AMTA approach ya. Ini adalah fundamental. Ini adalah untuk investasi ya, untuk jangka panjang. Jadi jangan dikaitkan dengan AMTA tadi ya. Ini adalah juga untuk jangka panjang. Di sini Adro, ya, waktu saya memberikan presentasi tentang Adro, harganya masih 2000-an sekian. Ini masih 40%. Lihat, dia naik terus. Dan masih murah sekarang ini. Karena sudah naik terus, kemungkinan kenaikannya sekarang hanya tinggal 18%. Tadinya 40% nih. Ya, tadinya 40% nih. Sekarang karena harganya sudah naik terus, berarti kan berkurang di sininya, betul nggak? Betul. Di upside downside-nya. Lalu GDST tidak saya masukkan karena harganya di bawah 1.000. Tapi LPPF, kita lihat di sini. LPPF ya, ini masih 68%. Price earning rasionya masih 3,79, jauh di bawah 15. Price book value-nya, nah ini harus diperhatikan. Dia di atas berapa? Di atas 2 ya. Yang murah tuh di bawah 2. Ini di atas 2. Kriteria yang murah itu price book value adalah di bawah 2. Ini di atas 2, jauh di atas 2. Jadi dianggap kalau menurut saya tidak terlalu murah dilihat dari price book value. Akan tetapi secara keseluruhan dia masih great dengan upside potensial 68%. Jadi saham ini tadi ditanyakan oleh Pak siapa itu, saham-saham apa aja yang masih murah. Ini salah satu jawabannya adalah ya dengan menggunakan find great companies at with huge discount. Ini sudah kita persiapkan aplikasinya itu dengan Pak Angelo, kita bikin, kita cek dan lain-lain selama hampir 1 tahun barangkali sampai kita keluar output ini. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Lalu Atik tidak masuk karena di bawah 1.000. Ya. Lalu yang di atas 1.000 lagi, ini bukan buka ya, buka, tapi BUKK ya. Di sini masih 39%.
kemungkinan kenaikannya, upside, ya, dia masih under value kalau kelihatan di sininya. Lalu ini kita tidak masukkan karena di bawah 1000. Nah, sekarang BSSR perusahaan apa tuh Pak Iswoyo? Aduh, BSSR saya baru dengar Pak Nah, yang cari dulu ya. tapi kenaikannya tidak terlalu tinggi lagi, kan tinggal 1545 ya. Tapi BSSR. dia masih di PE rasionya 401 dan price book value-nya ya makanya dia sudah tidak terlalu Oh, murah tambang karena dia batu bara juga yang tambang batu bara. batu bara karena sudah 2 kok. Masih price book value-nya agak di atas kriteria segit, yaitu di atas 2. Sekarang ini main tidak masuk kriteria kita karena harganya di bawah 1000 ya. Sekarang kita lihat ITMG. ITMG ya, grade. Hanya harganya kan mahal, Bu, ya. Tetapi ada harga, ada rupa. Dia masih meskipun mahal, dia masih bisa memberi kemungkinan kesempatan kenaikan 28% dan ITMG saya naik terus sekarang ini. Dan dilihat dari sini dia masih murah. Dia masih murah ya. Lalu lihat dividen yield-nya gede. Dia memberikan dividen besar. Sama dengan kita lihat Adro di sini. Tadi mana Adro tuh? Nah, Adro dividen yield-nya nih Adro besar. Ini juga salah satu kriteria. Kita harus cari saham-saham yang dividennya besar. Tadi LPPF, dividennya juga besar, ya. Nah, ini sudah kita screen, sudah kita filter. Oleh karena itu, dia kita masukkan menurut Investing.com dan Investing.com mengizinkan kita untuk membuat aplikasi derivatifnya, istilahnya aplikasi turunannya, dengan membuat temukan perusahaan-perusahaan yang great atau excellent dengan harganya masih di bawah, huge discount. Kita lihat di sini ya. Di samping itu ya, dividennya lihat Andrew. Dividennya lihat ITMG kita lihat. 18%. Dia masih murah ya. Dia great, perusahaannya great ya. MLIA tidak masuk. Kita coba cari apa lagi? Ya. Auto ya. Auto ini masih ada upside 18%. Coba dia kasih dividennya cukup tinggi juga Ya, grup 9% Astra. ya. Anaknya Astra itu ya. Astra ya. Anaknya Nah, Astra. lalu Nelly di sini ada excellent tapi harganya tidak masuk kriteria. MBSS itu apa Pak Giswoyo? Itu perusahaan perkapalan yang. Perusahaan perkapalan masih murah, masih kemungkinan naik sekitar 30% ya. Dia ngasih dividen nggak? 0, tidak ngasih dividen. Anda harus lihat semuanya di sini dan ini semua ada di G-Club Applications ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita lihat tadi ada yang tanya James ya. James dia Wah, sudah kemahalan karena merah di nah, sini ya. Tetapi dia apakah beli? Wah, ini James dividennya gede tuh. dividennya gede. Nah, dengan di sini dengan melihat aplikasi ini Anda bisa memilih yang mana. Nah, sekarang kita lihat lagi misalnya Jasa Marga sudah terlalu mahal karena merah di sini. Tapi dia memberikan dividen atau tidak? Tidak, hanya 1% ya. Di sini kita lihat Hexa. Potensi kenaikannya sudah terbatas hanya 13% saja. Sekarang kita lihat tadi Astra, betul Pak Krispoyo mengatakan Astra kan? Ya, betul. Astra, dia masih murah ya. Dan ketidakpastian ini uncertainty ya. Low. Ketidakpastiannya itu low, rendah. Kalau ketidakpastiannya rendah itu bagus. Kalau ketidakpastiannya tinggi, high itu risiko. Nah, analis-analis di Investing.com mengatakan bahwa Astra ketidakpastiannya adalah rendah. Jadi aman ya kasarnya ya. Tapi
kita lihat apakah dia memberikan dividen atau tidak. Set 12%. Tinggi atau rendah, Pak Kis? Gede lah Pak, Ya gede tinggi banget. dong. Jadi Kelas blue mengapa chip. Astra tetap menjadi pilihan? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Saya akan lebih banyak menyampaikan saham-saham yang pilihan ini, yang terutama bagi mereka pertanyaan tadi, apa saham-saham apa saja yang masih murah? Nah, ini jawabannya. Oleh karena itu, mohon maaf karena waktunya sudah terlalu ini ya, nanti saya akan tunda untuk lebih menjelaskan ini eh, lebih banyak lagi. Saya akan tunda presentasi dari Fastbox saya ke minggu yang akan datang ya. Karena saya ingin menerangkan ini, karena pertanyaan-pertanyaannya kalau dari Fastbox kan hanya cara aja, taktik dan strategi. Kalau ini ditanyakannya, saham apa sih yang masih murah? Astra masih murah. Betul, betul. Lalu dividennya tinggi. Lalu dia dari PE ratio dan price book value juga rendah. Masih masih murah ya. Ini saya short berdasarkan price earning ratio dan price book value ya. Lalu kita melihat lagi CLPI ya. Ya, uncertainty-nya low, masih 47%. Masih murah lihat dari PE rasionya. Ini masih memberikan 6%. Dividen. Cuma CLP ini agak nggak liquid yang. Dia perusahaannya bagus sih, Nggak jualan lukit. tinta. Nah itu juga Jualan tinta. ya ini juga harus dilihat ya. Nah ini perlunya Pak Kiswoyo. Kak Kiswoyo biasanya masuk ke perusahaan-perusahaan yang dia menarik ya, daya tariknya. Nah sekarang kita lihat lagi yang di bawah 15 saham-saham apa saja misalnya. Kita lihat, nah ini ada yang berikan dividen tinggi nih 13%. Harganya masih murah. Oh, Nah, M-Call itu apa tuh? Saya masih batu bara kalau nggak salah. bentar yang saya cek dulu. Encol. Oh iya benar yang. Soalnya dividen gede Batu kayak batu bara deh. batu bara ya, batu bara tuh oke lah kalau batu bara ITMG, UNTR, meskipun UNTR sebagian saja batu baranya, yang lainnya alat berat ya Pak Wiswoyo. Iya, gedenya alat berat Ya, yang. ya, Alat berat untuk batu bara ya, juga sih. ya, ya. Coba nanti kita lihat UNTR di mana kita lihat ya. Eh, Iya. tuh lihat ya. Sekarang bangsa OBME meskipun excellent Untuk tapi gelopain tuh harganya, yang hah? PNI, PNIN, gelopain, PNIN, PNRH juga PNIN gelopain. ya, ya dia kasih. Nah, di sini ingat ini banyak dipermainkan juga, berarti uncertainties-nya medium ya, Medium, medium, betul. tidak low. Jadi kalau high itu banyak dipermainkan, tapi kalau medium itu moderat aja. Tapi kalau low orang jarang mempermainkan itu. Biasanya saham-saham yang low uncertainties-nya adalah saham-saham yang agak mahal. Karena untuk menggoreng dia itu kan butuh uang banyak, betul nggak? Betul, betul, Ya, nah betul. jadi saham-saham yang di atas 5.000 biasanya uncertainty-nya low, ketidakpastiannya rendah, jadi aman. Tapi apakah MCall tadi 13% ya? Nah, Iya, batu bara dividen. masih. Batu bara Sekarang ternyata. Bayu ya, medium, dia ngasih hanya 4% ininya ya. Sekarang kita lihat nah, PNLF nih ya, Dividen nol. dividen Nol. nol. Nah, jadi lihat Gelopain, juga, pelit. jadi jangan lihat sini saja. Coba kalau kita lihat dividennya yang tinggi ini apanya? Kalau kalau mau lihat dividen yang tinggi, ya contohnya adalah tinggal klik ini. Nah, siapa saja yang memberikan, sorry, dividen yang Oh, tinggi? kebalik yang. Nah, udah yang belum. Nah, nah ini. Nah, Nah, dividen ini. yang tinggi siapa ya? 35%. 35% siapa? JECC, PBSA, JEM, BSSR, ITMG, ya, Adro, ya enggak? Ya, DMS, Dimas, ya. Tapi kan lihat kita lagi di sini harganya grade ya grade, Adro masih masuk dividen tinggi, MCall
Nah, ini dividennya kita tinggal short. Cari yang tinggi itu siapa aja yang dividennya. Kalau kita investor income investor, investor yang ingin mencari dividen berdasar yang lebih dari bunga bank atau reksadana pendapatan tetap, ya cari saham-saham ini. Diam aja, dia kasih dividennya tinggi di atas bunga bank. Bunga bank berapa? Ya, oke lah sekarang batasnya obligasi. Obligasi berapa? 8% misalnya ya. Dividen nih. Nah, oke, udah di bawah obligasi, udah inilah. Tapi di sini yang dividennya tinggi-tinggi ini lihat di atas 9% ya. Ini untuk income, untuk investor income investing, mencari dividennya yang tinggi. Nah, itu ya. Kita lihat di sini Astra tinggi, betul nggak? Betul, betul. Pegas tinggi. Nah, ini cara kalau saya ditanyakan saham-saham apa saja yang murah, maka saya akan menjawabnya pakai ini. Karena ini adalah sudah berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui laporan tribulanan. Ya, tadi ada sedikit dispute mengenai MDKA. Memang MDKA pertanyaannya agak ini Pak Kisoyo tadi bahwa MDKA itu perusahaannya adalah fair, ya tidak terlalu bagus gitu ya. Betul. Ya, nah ini kita lihatnya di sini. Kita lihat ada yang ditanyakan ini apa mau nanya MDKA. Tadi sudah saya Iya, cari MDKA fair, benar. fair, ya tidak jelek, tidak bagus, ya gitu-gitu aja. Upside potensialnya aja masih sekitar 4, masih ada 10%. upside 10%. 10,88%. Tetapi uncertainty-nya medium. Medium. Nah, ini kita bisa cari lagi, mau cari apa? Pertanyaannya mau cari apa misalnya ya di financial certainty. Ada yang ditanya coba. Misalnya BBRI ya, BBRI, ya betul ya. Tadi rekomendasi. Harusnya sih upgrade ya mungkin. masih good kalau menurut saya sih. BBRI fair, Wah, fair. Oh, ya. udah Akan kemahal. tetapi ada lagi yang harus dicari. Dia dividennya dan lain-lain ya nggak? Betul, betul. Harganya sudah terlalu tinggi. Betul kata Pak Angelo tadi, secara teknikal juga. Akan tetapi, untuk diketahui bahwa BBRI adalah perusahaan yang memberikan dividen yang paling besar terhadap pemerintah Indonesia. 27 triliun. Jadi banyak yang harus diperhatikan. Silahkan tanya lagi misalnya apa. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang pertanyaan tadi, perusahaan-perusahaan apa yang masih murah. Silahkan dicari, find great companies with huge discount. Sekarang ini sudah jam 9, saya kira batas kita jam 9. Jadi Iya, kita rasanya tidak ada waktu untuk menerangkan Darvax. Darvas Box ya. Oh, brand tuh yang. Coba diklik yang. Ada pertanyaan tuh dari Pak Brand Martin. ya. Brand, coba. Oke, brand kita cari di Financial Health ya. Oke, Brand. ke Kebalik ya. eh, N-nya. Brand. brand Fair ya, kayaknya, Pak. fair. Oh, fair ya, bener fair. Dan harganya sudah tinggi banget. Sudah di atas 50% di atas fair value-nya. Coba kita lihat lagi cuan. Cuan, wah ini grup Barito nih. Nah, fair juga. Fair juga. Nah, brand dan cuan adalah nanti kita bahasnya di Darvas Box. Oh iya, betul, betul, betul. Ya, bahwa saham-saham semacam brand dan cuan tidak bisa dilihat dari
great company at huge discount. Tapi bisa dilihat dari, ya, gini aja ya. Saya coba stop share yang ini sedikit itu ke Darvas Box ya. Kelihatan Darvas Box di sini? Ya, udah kelihatan ya. Nah, ini Darvas. Siapa Darvas itu ya? Nicholas Darvas adalah seorang penari terkenal yang menjadi trader pada tahun 1950-an. Seorang pencipta metode trading untuk membeli saham-saham yang memiliki kinerja pertumbuhan yang baik. Cuan dan brand kinerja pertumbuhannya baik nggak? Kalau Kinerja, kinerja bisa, harga ya. oh kinerja harga bagus. Kita Kinerja harga bagus. ini kinerja pertumbuhan harga. Oh, saya pikir fundamental. Bukan kinerja pertumbuhan harga. Oh, Ya, saham ya. uptrend. Dengan cara ini dia berhasil mengembangkan modal dari 36.000 menjadi 2 juta US dollar dalam hanya waktu 2 tahun. Wih, Bayangkan, multi ya, bagger. ini adalah Nicholas Darvas. Dan ini masih valid, sahamnya masih banyak yang kita contohnya. Contoh saham-saham yang aman, yang di dalam Ya, aman grid mineral. company, contohnya Aman. adalah Adro ya. Ada Tetapi juga. ada yang saham yang masuk harganya pertumbuhannya naik terus. Banyak itu. Cuan, ya, Aman. aman. Itu TPIA tadi juga. diikutinya dengan Darvas Box dengan cara begini nih. Nanti kita terangkan. Nah, nah, nah. Teknikal sedikit. Nah, gitu. Ini kalau nerangkan ini kan bisa 1 jam saya. Jadi jam Oh, 10 udah ngantuk. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu saya undurkan Darvasbox ke minggu minggu depan. yang akan datang ya. Nah, ini keterangannya. Dan Darvasbox berlaku untuk saham-saham yang istilahnya Uptrend. Ya. uptrend. Terlepas bukan seperti cuan, bukan seperti brand, sekarang ini Adro sedang uptrend terus. Nah, makanya saya bilang cari pakai Darvas Box ya. Satu lagi PGO misalnya. Iya nggak? PGO kan naik terus juga ya. Nah, itu bisa dipakai cari oleh Darvas Box. Atas box. Tuh. Nah, ini box. Nah, ini kan uptrend terus ke atas. Jadi box demi box ya. Belinya hanya pada waktu breakout. Pasang stop loss. Bila terbentuk box yang baru, naikkan trailing stop. Jual jika trailing stop itu tersentuh. Ini masih valid. Apa yang ditemukan oleh penari Darvas 70 tahun yang lalu sampai sekarang masih valid. Tetapi nanti kita terangkan lebih jelas lagi, Darvas Box ini adalah pada minggu yang akan datang. Ya. Jadi memilih saham tuh macam-macam. Ada yang pakai AMTA, ada yang pakai cara investasi, fundamental analysis, cari great company and at a huge discount. Ada juga yang bagaimana cara mengikuti cuan, brand, apa-apa dengan cara Aman mineral. Darvas Box Tuh. misalnya. Nah ini, jadi saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Akan tetapi karena tadi Oh, kita menjawab pertanyaan mengenai saham-saham apa yang murah. Bukan saham yang murah tuh banyak, yang 50 perak kan banyak ya enggak? betul, betul. Banyak, saham-saham apa aja yang murah, banyak itu. Ada yang 50 perak, malah BLTA 23 perak, betul nggak? Itu kan Jangan murah yang sekali. jangan, Tetap, jangan, jangan. tetapi murah, tetapi berupa saham murah, tapi perusahaannya adalah great company atau excellent company.
Jadi demikian prestasi hari ini ya. Saya kira kita tutup saja pertemuan hari ini untuk yang akan kita rekam. Selanjutnya ya kita bisa diskusi, akan tetapi diskusinya tidak akan saya rekam ya. Jadi pertemuan hari ini kita akhiri karena sudah jam 9.06. Betul. Darvas Box kita akan Mundur. undurkan Mundur, Pak. minggu yang akan datang.